Kontestan yang mengikuti pilkada itu jor-joran itu Pak, mengeluarkan uang, kemudian mengeluarkan sembako. Jadi timbul pertanyaan gitu Pak Yanto, apa gunanya konsultan itu Pak kalau seandainya seperti itu gitu Pak? Oke teman-teman Citra Indonesia, kembali lagi bersama saya Yuki. Kita akan melanjutkan episode sebelumnya. Pak Yanto telah menjelaskan dua syarat dari tagline Citra Indonesia sendiri. Kami jamin Anda menang. Menurut saya Pak Yanto, karena di beberapa daerah sendiri itu kontestan yang mengikuti pilkada itu jor-joran itu Pak, mengeluarkan uang, kemudian mengeluarkan sembako. Jadi timbul pertanyaan gitu Pak Yanto, apa gunanya konsultan itu Pak kalau seandainya seperti itu gitu Pak? Nah menurut Pak Yanto seperti apa gitu Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi kan tadi seperti sudah saya katakan bahwa kita punya hitungan per mata pilih. Tapi anggap aja misalnya begini, ternyata dalam sebuah pilkada kabupaten kita memegang klien itu perlu biaya 20 miliar misalnya. Nah tentu kandidat akan bertanya, 20 miliar ini untuk apa? Tentu untuk alokasinya yang akan kita sampaikan perinciannya. Nah biasanya kandidat menginginkan uang itu digelontorkan ke masyarakat berbentuk sembako, berbentuk banner, bentuk apapun gitu, untuk menunjukkan bahwa dia oke tampil di masyarakat. Begitupun lawan-lawannya, dia akan melakukan hal yang sama dan mengeluarkan kekuatan yang mungkin jauh lebih besar dari itu. Masalahnya adalah di mana, seperti Mas Yuki tanya, di mana peran konsultan kalau sudah situasinya jor-joran seperti ini. Nah, konsultan akan menghitungnya secara efektif sehingga kalaupun misalnya kebutuhannya misalnya 20 miliar, kemudian ada kandidat pesaing, ada kompetitor, dia siap 30 atau 40 miliar, bahkan 50 miliar, ya kita sebagai konsultan tentu harus menghitung perbedaan ini, perbedaan 10, 20, 30 miliar ini. Tentu kita juga membutuhkan biaya tambahan untuk itu. Tapi saya sudah pernah hitung, biaya tambahan kita hanya 10% dari kandidat itu kalau dia punya uang di atas estimasi kita yang 20 miliar. Jadi kalau misalnya kandidat kompetitor itu punya uang 30 miliar, artinya kan selisihnya 10 miliar ya. Karena Citra Indonesia menjamin kemenangan di 20 miliar. Nah kalau dia 10 miliar ada selisih, kita hanya butuh tambahan 1 miliar saja. Jadi 21 miliar. Begitu seterusnya sampai ada titik jenuhnya. Saya pernah menghitung dalam sebuah pilkada di level gubernur, kebutuhannya waktu itu 175, dan saya hitung sampai 225 miliar itu mentok. Jadi kalau misalnya lawan punya uang yang sangat berlebih seperti apapun, kalau kita punya 220 miliar di wilayah itu, saya jamin itu menang, walaupun lawan mengeluarkan uang berapapun. Jadi ada hitungan-hitungan rasionalnya Mas Yuki untuk memenangkan kandidat dari segi kekuatan finansial itu. Jadi secara nggak langsung Pak, jangan khawatir lah Pak buat kandidat yang akan bertarung keterkaitan dengan lawan yang bermiliar ataupun ini ya. Tapi secara nggak langsung itu bisa diupayakan lah dengan Bapak selaku konsultan itu Pak. Ya kita tidak khawatir untuk itu Mas Yuki, kita tidak punya khawatir sekali. Yang penting kebutuhan minimal untuk melakukan gerakan kampanye dan gerakan pemenangan itu sudah disiapkan oleh kandidat. Bukannya itu pemborosan Pak untuk seorang menjadi kepala daerah untuk menggunakan jasa konsultan yang cukup mahal karena finansial yang cukup dikeluarkan itu Pak? Iya Mas Yuki, kebanyakan kandidat-kandidat itu berpikir bahwa uangnya sudah keluar banyak, kemudian dia juga harus mengeluarkan sejumlah dana untuk membayar konsultannya. Nah kalau dikatakan pemborosan atau tidak, itu tergantung apakah dia betul menyewa konsultan itu, apakah konsultannya bekerja dengan benar, apakah konsultannya bekerja dengan efektif, apakah memang konsultannya betul-betul konsultan. Jadi banyak di sini Mas Yuki konsultan copy paste itu. Jadi semua orang menganggap bahwa kalau trik, tips pada pilkada di sebuah daerah itu bisa juga dipakai di daerah lain, padahal tidak seperti itu. Nah makanya kalau dikatakan pemborosan, sebenarnya seorang kandidat itu bisa kok memeriksa bahwa dia memakai konsultan itu justru dia berhemat banyak.
yang paling penting dari seorang kandidat adalah persoalan keikhlasan ketika dia menyewa seorang kandidat. Mas Yuki bayangkan, Mas Yuki sudah bayar seorang kandidat dengan mahal, tapi Mas Yuki harus mendengarkan dirinya. Mas Yuki membayar orang untuk mendengar. Itu berat. Rata-rata para kandidat itu di tengah jalan kebanyakan kecewa dengan konsultan karena dia merasa saya sudah bayar mahal, kok cuma seperti ini aja. Dan mereka itu, para kandidat itu ukurannya adalah kemeriahan, keramaian orang, berkerumun, mengeluh-elukan dirinya. Itu ukurannya. Sementara konsultan ini bukan seperti itu pekerjaannya. Dia mengerjakan keseluruhan instrumen untuk menjadi efektif agar langkah-langkahnya itu bisa memenangkan kliennya ini gitu. Jadi intinya adalah kalau diperiksa secara keseluruhan, justru kandidat yang menggunakan konsultan justru jauh lebih efektif dan lebih efisien, dan di sanalah sebenarnya dia melakukan penghematan. Misalnya ambil contoh saja seperti tadi saya bilang, satu daerah kandidat membutuhkan, setelah saya hitung membutuhkan uang 20 miliar. 20 miliar ini menjamin kemenangan buat dia. Nah, di situ kalau dia tidak pakai konsultan belum tentu dia menang. Belum tentu dia keluar 20 miliar. Bisa jadi dia keluar 22, 25, 30, tapi belum tentu juga menang. Bisa juga dia menang setelah keluar 25, keluar 30, tapi kan boros. Karena di mata saya, seorang konsultan dengan 20 miliar, dia harusnya dia bisa menang. Nah, ukuran-ukuran seperti ini yang kadang kandidat itu merasa sayang untuk membayar konsultan karena dia pikir wah ada 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, itu sebaiknya dia berikan saja kepada konstituennya, kepada masyarakat, berupa misalnya bagi-bagi sembako atau apa, atau pasang banner. Mereka pikir dengan cara-cara itu bisa menjamin kemenangan buat mereka, padahal itu tidak. Oh begitu Pak Yanto ya. Baiklah kawan-kawan Citra Indonesia, tetap pantengin channel Citra Indonesia di sini. Jangan lupa kawan-kawan subscribe, like, and share.